30 hari optimasi WA marketing. Nah, teman-teman, di materi pertama kemarin kan kita sudah bahas di WhatsApp group ya, gimana detailnya tentang pencarian database untuk memperbanyak kontak WA kita. Nah, di sini Wiwit mau ngingetin ke teman-teman semua sedikit tentang materi kita di materi yang pertama. Nah, gimana teman-teman kemarin caranya menambah database kontak WA kita? Yang pertama adalah mengalihkan teman-teman dari Facebook atau Instagram itu ke, pastikan itu mereka kontak WA-nya itu tersave di handphone kita. Nah, dengan cara kita sering pertama like statusnya di Facebook, terus kemudian sekali-kali komen gitu ya, karena untuk meningkatkan trust atau kita menjalin hubungan itu like adalah salah satu jalan terbaik untuk menuju ke sana. Jadi teman-teman jangan pernah pelit like ya, terutama emoticon love seperti itu, atau mungkin ada komentar-komentar yang pasti berkomentarlah secara positif di statusnya teman-teman semuanya di Facebook ya. Baru kemudian lakukan pembicaraan atau lakukan inbox menanyakan kabar, atau mungkin teman-teman bisa lah ya say hello, atau mungkin kita dia lagi bikin story ini contohnya ya, dia bikin story di Facebook, terus kemudian mungkin dia lagi sharing tentang anaknya seperti itu kamu boleh komenin, terus di inbox lucu ya anaknya gini bla 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 seperti itu. Baru boleh dong minta nomor WhatsApp-nya, kita tukeran nomor WhatsApp seperti itu. Jadi janganlah mungkin kita sudah like ngerasa udah like langsung inbox, Mbak minta nomor WA dong. Dan itu nggak elegan banget. Wiwit nggak nyarankan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian bisa juga kamu berburu kontak WA itu melalui grup-grup Facebook. Kalau aku sarankan sih grup-grup aktif teman-teman. Jadi teman-teman di situ kamu kalau di grup itu pastikan kita aktif. Itu makanya Wiwit itu suka nyuruh teman-teman peserta training itu untuk join sebanyak-banyaknya grup Facebook. Nah, di situ baru teman-teman ada sosialisasi di sana. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar-komentar yang itu nggak berhubungan dengan jualan kamu gitu loh. Kita kan di sini cuma mengumpulkan database. Nanti closingnya di belakang aja. Jadi jangan mikir closing dulu ya teman-teman. Nah, di situ kita komen-komen di grup. Contoh nih ya, aku masuk grup resep, grup kuliner ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Nah, di situ Wiwi tuh ketemu kebetulan kan di situ ada yang nge-share makanan sama resep dan itu unik banget. Ya udah Wiwit komenin di situ, keren ya, alhamdulillah ini membantu banget untuk kita ibu-ibu yang maksudnya kebingungan untuk cari menu masak apa sih hari ini gitu kan, bla 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 bla. Terus kita tambahin mungkin, Mbak ditambah ini mungkin lebih gini, dan itu menimbulkan apa yang namanya jadi orang itu ngelihat komentar kita gitu loh ya. Dan yang ngelihat itu banyak kan di grup itu banyak. Jadi itu pentingnya masuk grup teman-teman. Itu aku ingetin lagi, kemarin kan sudah dibahas ya di grup WhatsApp kelas 30 hari WhatsApp marketing. Nah, itu teman-teman lakukan. Jadi setelah itu baru kita giring ke pertemanan di add seperti itu, baru kita jalin hubungan, baru kita minta WhatsApp. Nah, itu caranya ya. Terus kemudian ada lagi teman-teman mungkin, gimana Mbak, aku ada loh, nggak ada punya Facebook, kita ada ya. Kemarin ada beberapa peserta, karena kita kan ada juga yang, maaf ya, yang usianya sudah ketinggalan Facebook, tapi saya harap Wiwit sama teman-teman, Wiwit berharap teman-teman itu mempelajari gitu ya, tetap punya Facebook gitu ya. Terus dia itu nggak punya Facebook, gimana Wit? Ini gimana ya? Jadi kemarin gimana teman-teman? Kalau nggak punya Facebook, jadi kita join ke WhatsApp group. Bisa WhatsApp sekolah, atau mungkin ikut-ikut WhatsApp group jualan juga bisa. Ada WhatsApp
grup tentang konsultasi, itu bisa kita lakukan, join di situ kan banyak tuh ya. Atau teman-teman kalau mau ada Telegram itu juga bagus, yang Telegram dibawa ke WhatsApp juga bagus kan. Sekarang walaupun nggak ada yang ada beberapa yang nggak punya Facebook tapi masih punya Telegram ya, atau beberapa tidak punya Facebook tapi punya Instagram, tapi tetap closingnya itu enakan di WA teman-teman ya, karena trustingnya itu enak banget di situ. Nah kemudian dari grup itu biasanya kita kan suka cuek ya, apalagi kalau cuma lihat-lihat doang gitu. Jadi sekali-kali lah kita interaksi di dalam grup, dan kemudian jangan lupa untuk nge-save nomor anggotanya. Nah ingat, jangan cuma kamu doang yang save, dia juga harus nge-save. Caranya gimana kakak? Ya caranya kamu lakukan interaksi sama dia by Japri ya, di Japri, di say hello gitu. Terus ada lagi, gimana Mbak untuk melakukan hubungan di WhatsApp, sudah dibahas ya teman-teman. Jadi harus kita lakukan replay status dia ya kan, ngelihat status dia, dan itu ngaruh loh ya. Kemarin ada yang tanya, Mbak ngaruh nggak sih nge-replay status WA temen? Itu ngaruh banget, dan itu kita trustingnya itu di sana. Jadi kita kepo-kepoin statusnya, kita komenin, keren ya Mbak, gini-gini. Wow, mungkin ya kita kita lakukan itu gitu loh. Jadi kita jalin hubungan via Japri gitu ya. Baru kita minta save nomor dan sebagainya. Nanti lama-lama itu kok banyak kontak database WhatsApp kita. Jadi gampang banget sebenarnya. Jadi kemarin sudah aku jelasin poin-poin di grup ya teman-teman. Terus kemudian ada yang tanya, gimana sih Mbak supaya kita itu nggak moody gitu loh bikin status. Kadang-kadang kan kayak stuck nih, bikin status apa ya gitu ya. Karena memang sudah dibahas ya cara bikin status. Jadi aku mau ngejelasin di poin materi kedua ini, poin-poin penting aja, karena untuk cara bikin status yang benar itu sudah kita bahas di materi pertama kemarin. Nah terus gimana Mbak supaya kita itu nggak moody bikin status gitu ya. Yang jelas status, kalau kita itu seorang seller, status itu adalah suatu kebutuhan ya, bukan lagi kewajiban. Ingat, sebagai seller, status itu adalah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Kalau kewajiban kadang-kadang kita sudahlah gitu ya. Ibarat kita ibarat kita makan. Jadi teman-teman, kalau kita makan itu, kalau kita jadikan sebuah kewajiban ya kadang-kadang kita nggak makan ya. Kewajiban. Jadi tapi kalau kebutuhan, kita pasti gimana caranya supaya kita bisa makan, karena itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar gitu loh. Jadi teman-teman, status itu adalah kebutuhan untuk seorang seller. Ya, semakin kamu memiliki database banyak, semakin kamu bisa memanajemen status kamu, itu insya Allah closingnya dapat. Dan sekali lagi jangan baper kalau nggak closing ya, karena closing adalah bonus dari kita itu memanajemen WhatsApp kita itu dengan terbaik, sebaik-baiknya gitu ya, bonusnya closing gitu. Nah terus kemudian status yang menarik itu seperti apa Kak? Status yang menarik itu status yang bersambung. Jadi ada 4 bersambung. Status pertama itu harus ada hubungannya sama status kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini aku jelasin di kelas WhatsApp grup 30 WA marketing ya, kemarin sudah. Jadi bersambung, harus berkaitan satu sama lain, dan itu menimbulkan interaksi. Contohnya pertanyaan-pertanyaan di akhir status, atau mungkin terus status itu nggak melulu soal jualan, karena nanti orang juga boring ya. Selingi dengan kegiatan kita sehari-hari, terus hal-hal yang lucu yang bisa menarik orang itu untuk melihat status kamu. Nah terus kemarin juga sudah kita bahas tentang BC, broadcast ya. BC itu penting banget ya, penting sekali. Nah BC itu bisa dilakukan teman-teman. Gimana caranya BC yang bagus itu, gimana caranya mereka
followers kamu, viewers atau teman-teman kamu itu selalu menunggu BC kamu gitu loh, selalu nunggu-nunggu. Jadi mereka kalau baca gitu excited, nggak ngerasa kamu itu jualan atau soft selling. Nah ini kita akan pelajari di next materi gimana caranya bikin BC yang bagus, sama ini copywriting ya, karena Wi juga mau menyelipkan materi tentang copywriting di WA marketing ini ya. Terus kemudian replaynya gimana Mbak? Susah ya, kadang mau memulai pembicaraan sama orang baru itu susah ya. Yang jelas replaynya itu jangan cuma icon ya, harus ada, boleh icon tapi harus ada kata-katanya. Kalau Wiwit sih cenderung ke banyak ngetik gitu loh, banyak ngetik kata, karena kita menunjukkan bahwa kita itu happy, excited ngomong sama dia. Jadi orang yang kita ajak ngobrol itu nyaman teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita banyak ngomong ya, banyak ngetik di situ, tanpa nanti kamu misal ngomen temen itu cuma emoticon love atau senyum atau apa gitu, jangan ya. Mending kalau misalkan dia lagi posting sesuatu gitu, keren ya Mbak gitu, atau mungkin ini lagi di mana gitu ya, jangan pakai icon. Terus kemudian motivasi lagi supaya nggak moody. Ingat-ingat impiannya kakak. Jadi impian kamu untuk melakukan semuanya ini apa gitu loh ya. Jadi kembali lagi, why-nya itu harus kuat, Nah terus jangan lupa untuk merawat database itu. Kita harus minimal mereplace status orang itu 25 orang per hari. Itu udah lumayan ya, kalau misalkan 1000 kontak itu sudah kayaknya udah baru 10 hari atau 14 2 mingguan teman-teman baru ngobrol ke orang yang sama ya. Jadi itu. Terus sharing info yang bermanfaat di status ya, statusnya jangan yang negatif, yang pasti positif, karena ketika sharing info kamu itu sangat bermanfaat, itu selalu teman-teman itu excited untuk membuka status kamu. Jujur nih, Wiwit itu males banget kalau buka status yang dia itu orangnya itu statusnya seringnya ngomel-ngomel lah, gibain orang lah, atau pokoknya negatif itu susah. Dan itu sudah ada seperti itu, dan itu sudah berkali-kali aku lihat, dan akhirnya kalau aku mau membuka status itu aku pasti lewatin gitu ya. Lebih mendingan kan aku ngelihat status orang lain yang lebih positif, yang memberikan aku booster yang bagus, daripada aku bagi lihat orang minta status uring-uringan seperti itu ya. Apalagi seller nggak boleh kayak begitu. Misal kita di PHP pelanggan ya, terus kita up di status kita. Contoh gini, sering sekali seperti itu. Katanya beli sudah di keep beberapa hari nggak diambil. Aku lo belanja pakai duit bukan pakai daun. Terus kayak gini aku kan rugi gini. Itu nggak penting banget kakak. Jadi itu gimana ya, itu kayak kita buang sampah di depan pelanggan kita gitu loh. Jadi orang mikirnya ini sellernya kok judes banget ya gitu. Jadi kalau kita lagi di PHP-in orang, atau kita ada problem tentang bisnis kita, itu nggak usah di-up di media sosial, apalagi di status WhatsApp, karena status WhatsApp itu intinya lebih ke privacy ya, lebih dekat banget gitu loh ya. Itu menurut gue itu nggak bener banget. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas kamu di depan pelanggan yang lain. Jadi kalau misalkan kamu di PHP, kamu ada masalah di bisnis, ya udah nggak usah di-up di media sosial. Kalau kamu lagi down, diem aja, nggak usah nyetatus. Atau mungkin kamu istirahat sebentar sehari, kamu melakukan hobi-hobi kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk menghilangkan itu sesuatu yang bikin kamu nggak mood itu ya, karena nanti akan mempengaruhi kalau kamu up di status. Nggak penting banget, karena orang nggak perlu tahu itu. Cukup kalau kamu ada masalah, selesaikan dengan dia yang bermasalah. Jadi dijapri aja, jangan disindir-sindir di status, itu nggak elegan banget
teman-teman ya. Tahu kan maksud Wiwit? Jadi pastikan kamu nggak pernah nyetatus negatif di WhatsApp kamu, oke? Sekali-kali Kak, mungkin pernah ya. Aku dulu belum pernah tahu ilmunya gini, nggak apa-apa. Yang dulu biarlah dulu ya. Sekarang kita harus jadi bisnisman atau atau seller yang elegan ya, keren tuh. Nah, terus kemudian yaitu, nah ini Kak, teman-teman itu jualan, yang jualan banyak, rata-rata seller dan rata-rata jualan sama. Wiwit juga gitu, 50% bahkan lebih ya di kontak WhatsApp punyanya Wiwit itu jualan semua. Nggak apa-apa kakak, itu kita gini loh mikirnya, kita nggak usah baper, rezeki itu ada sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan apalagi jualan yang sama itu kita nggak usah mikir jauh, ya pede aja lagi, pede ya. Dia punya pelanggan sendiri, kita ada rezeki sendiri. Terus kalaupun jualannya nggak sama, semuanya jualan di situ, kita mikirnya ya siapa tahu kita saling melengkapi gitu loh. Dia nggak ada barang yang kita jual, kita nggak ada barang yang dia jual, gitu ya, bisa saling melengkapi. Dan dia bisa, kalau hubungan baik gitu ya, sering aku direkomendasikan oleh teman seller aku yang lain. Tak tanya loh, tiba-tiba aku dijabri orang baru, loh kakak dari mana, ketahu aku dari mana? Ternyata oh yang aku dikasih nomornya sama itu gitu, orang itu gitu deh. Oh my god, aku tuh cuma berteman di WhatsApp loh ya, berteman di Facebook, dan itu banyak sekali, alhamdulillah. Jadi mereka seller itu mengenalkan kita, oh kalau mau cari itu di sana gitu. Itu sering rekomendasi, dan itu seller itu malah bagus untuk merekomendasikan kalau kita itu sangat tingkat kepercayaannya tinggi, itu mereka merekomendasikan sendiri. Jadi nggak usah baper ya kalau di teman-temannya di WhatsApp itu kebanyakan seller. Nah gitu ya. Terus kemudian jangan melulu gambar statusnya, jangan melulu banner, karena kesannya itu kayak jualan-jualan aja ya. Jadi sekali-kali, bukan sekali-kali, dikasih itu tulisan-tulisan ya. Tulisan itu lebih apa ya, lebih ke kayak nggak ngiklan banget gitu ya. Jangan melulu gambar. Nah kemudian latihan menulis itu penting. Jadi teman-teman misal gini ya, kalau tipsnya Wiwit nih ya, menulis itu memang perlu belajar. Jadi gini, kalau lagi ada ide, mungkin kita nggak pegang HP, atau mungkin kita lagi ada idenya di jalan, itu kamu berhenti dulu. Kalau nggak ada HP, cari kertas atau pulpen, kamu tulis. Nah nanti sampai rumah kamu ganti di handphone kamu. Tapi nggak mungkin ya, sekarang itu orang kemana-mana bawa HP. Jadi ketika kamu ada ide, itu saat itu lakukan juga, jangan ditunda-tunda. Itu satu yang pernah Wiwit pelajari dulu waktu pertama kali belajar nulis blog ya. Itu mentor saya bilang, kalau kamu menemukan ide menulis, saat itu juga kamu hentikan aktivitas yang lain, tulis gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda. Misal aku ada ide bikin status, tapi aku masih posisi mungkin masih lagi aktivitas di rumah, lagi ngepel, lagi nyapu, atau lagi ngapain gitu ya. Jangan ditunda kak. Kalau nanti kamu menunda itu sudah lain ya, sudah lain hasilnya. Nah kemudian ini aku ada bonusnya tips status di Facebook ya. Ketika kamu nyetatus di Facebook itu jangan pernah memikirkan orang lain, karena kamu jelas nggak bisa memenuhi keinginan orang banyak, tidak bisa membahagiakan orang banyak. Jadi pasti ada di antara teman-temanmu itu yang nggak cocok sama statusmu. Itu kadang orang itu malas, aku nyetatus di Facebook gitu ya, malas gitu. Pasti ada yang gini-gini. Nggak usah dipikirkan selama status kamu positif. Ya, selama positif itu nggak usah dipikirkan, karena kamu nggak mungkin membahagiakan banyak orang, dan nggak mungkin kamu itu meladeni hati orang satu persatu
Ya, karena kita niat kita cari teman banyak, cari database banyak, jadi fokusnya kita ke situ. Seperti itu ya. Terus kemudian agar tidak terbebani, tulislah status Facebook itu seakan-akan kita itu bicara dengan orang yang kita sukai gitu ya. Jadi kalau kita bicara dengan orang yang kita sukai, status kamu itu nantinya menjadi bagus. Tapi ketika kamu membayangkan berbicara dengan orang yang mungkin lagi bikin kamu kesal, bikin kamu ilfil gitu, nanti jadinya statusnya juga nggak kurang bagus gitu ya. Jadi kalau bikin status di Facebook itu lakukan seakan-akan kamu itu berbicara dengan orang yang kamu sukai. Oke? Walaupun nggak mungkin kan semua orang bisa suka sama kita gitu. Terus jangan menunggu kita menjadi orang hebat dulu untuk bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi kita bisa lakukan hal-hal kecil, mungkin berbagi manfaat, berbagi ilmu, itu kan bermanfaat ya teman-teman. Seperti itu, melalui status-status Facebook kamu. Itu bisa untuk menambah pertemanan. Jadi orang-orang itu selalu asik untuk membaca status-status kamu. Terus kemudian menulis status di Facebook itu dengan tulus sehingga kita itu semangat nyetatus dan tidak merasa terbebani ya. Sekali lagi kalau bikin status itu yang tulus ya, jangan terbebani. Kembali ke poin awal tadi, jangan pernah terbebani dengan pikiranmu terhadap orang-orang, gimana ya reaksi mereka nanti kalau baca statusku. Yang penting itu, kita jangan nyetatus yang negatif-negatif, kita nyetatus yang positif, karena itu adalah menunjukkan kualitas kamu di depan teman-teman. Nah ya, itu penting sekali untuk menjaga image kamu sebagai seller yang baik. Terus jadikan Facebook personal kita sebagai media untuk personal branding dengan menyertakan kegiatan kita saat berdagang, teman-teman ya. Saat kita melakukan aktivitas berdagang, atau mungkin sekarang kan yang seperti yang Wiwit bilang, kerja dari rumah itu ya, kita promosinya ya cuma lewat online seperti itu. Jadi misal unboxing barang, atau mungkin kita lagi sibuk-sibuk ngelayani customer, itu bisa kamu screenshot, kamu jadikan status, atau mungkin hasil pengiriman. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa kamu itu seorang seller yang produktif gitu ya. Jadi trustingnya ada. Yang berikutnya, jangan bergantung dengan like dan komen. Tulis saja status di Facebook secara rutin dan tulus. Jadi ada nih teman-teman, terutama untuk mereka yang masih belajar dan masih baru banget, itu kadang-kadang, Kak, aku nyetatus gak ada yang nge-like, gak ada yang komen. Nah teman-teman, gini ya ceritanya. Aku mau cerita nih, ada sebuah toko